Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah dari kelas 1B jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya akan di sini mengerjakan tugas dari Pak Fatoni, tugas UAS matkul istimak. Di sini saya akan menjelaskan 3 surat. Yang pertama surat Al-Anfal ayat ke-8, surat ke-8 ayat ke-8, dan yang kedua surat Al-A'raf ayat ke-6, dan yang ketiga surat Fussilat ayat ke-11. Yang pertama surat Al-Anfal ayat ke-2. Surat Al-Anfal adalah surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Anfal turun bertepatan dengan peristiwa Perang Badar, yaitu perang fisik perlawanan terhadap kaum kafir Quraisy Mekah pada tahun ke-2 Hijriah. Penamaan surat Al-Anfal diambil dari kata yang terdapat di permulaan surat. Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah mereka yang memiliki sifat seperti tersebut dalam ayat ini, yakni ada 3. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya, yang dimana hal ini karena ingat akan keagungan dan kekuasaannya. Bergetar hati merupakan perumpamaan dari rasa takut yang timbul karena ketakutan tak dapat memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah. Selain itu, timbul perasaan sangat berdosa jika melanggar apa yang telah dilarangnya. Perasaan hati bergetar ini juga timbul dalam jiwanya saat mengingat betapa besar nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Memang perasaan ini adalah sebuah perasaan yang abstrak, hanya yang bersangkutan dan Allah lah yang mengetahui. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah kuat iman mereka. Hal tersebut terjadi karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat, bisa mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga membuat mereka bertambah yakin, mantap, serta dapat memahami kandungan isinya. Bahkan ayat ini dapat membuat seseorang tergerak untuk melakukan perintah yang terkandung dari dalil tersebut. Semakin sering mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka akan semakin kokoh pula keimanan mereka. Selain itu, semakin mendalam juga rasa tunduk terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu hanya bertawakal kepada Allah, tidak berserah diri kepada yang lain selain Allah. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Lebih tepatnya adalah menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah dalam menghadapi semua permasalahan hidup. Hal ini termasuk urusan pekerjaan, kesehatan, atau kondisi apapun. Namun, tetap harus diiringi dengan melakukan usaha. Tawakal bukan hanya sekedar perkataan ataupun ucapan lisan semata, tetapi harus datang dari hati yang paling dalam. Terkadang, tawakal menjadi hal yang sangat berat dilakukan karena sebagai manusia biasa sering tanpa disadari bahwa kita terkadang bergantung pada orang lain. Meski dalam lubuk hati terdalamnya tetap meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Kuasa. Dalam bertawakal, seorang muslim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kemaslahatan, kemudaratan, penolakan, dan pemberian semua ada di tangan Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah, serta tidak berserah diri kepada selain Allah. Yaitu saya akan menjelaskan yang tafsir surat Al-A'raf ayat 6. Ini membahas lebih lanjut balasan Allah terhadap perilaku manusia ketika di dunia. Kelak di akhirat, umat manusia maupun jin akan ditanya, apakah telah melaksanakan seruan para rasul untuk memeluk agama Islam atau malah mendustakan para rasul tersebut. Lebih lanjutnya, tafsir surat Al-A'raf ayat 6 menjelaskan lebih lanjut bagaimana nasib manusia maupun jin yang mengingkari para rasul dan disertai dengan beberapa ayat yang terkait. Ayat ini menerangkan bahwa di akhirat nanti semua umat yang telah diutus orang rasul kepada mereka akan ditanya lebih dahulu
ditanyakan tentang rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka. Kemudian disusul dengan pertanyaan sampai di mana mereka telah merespon dan melaksanakan seruan para rasul itu. Pertanyaan itu diajukan kepada orang-orang yang durhaka dan pembuat maksiat, bukan karena Allah tidak tahu atau belum tahu keadaannya, tetapi semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan mereka atas adanya rasul yang telah diutus kepada mereka, dan untuk menampakkan celah dan aib mereka, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak disiksa atau dimasukkan ke dalam neraka. Imam Ar-Razi berkata, sebenarnya mereka ditanya bukanlah mengenai amal yang telah diperbuatnya di dunia, karena semua itu telah diketahui melalui catatan malaikat yang ditugaskan untuk itu, sehingga tidak ada suatu perbuatan manusia dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya yang luput dari catatannya. Tetapi yang ditanyakan ialah sebab yang mengakibatkan mereka meninggalkan perintah Allah. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang menerangkan bahwa tidak akan ditanyakan dosa manusia dan jin dan dosa orang-orang yang berbuat maksiat. Pertanyaan yang ditujukan kepada Rasul di akhirat nanti adalah pertanyaan yang jawabannya merupakan pengakuan dan kesaksian atas seruan yang telah disampaikan kepada umatnya dan pembangkangan umat atas isi seruan ini. Dan yang terakhir yaitu surat Fussilat ayat 11. Tafsir surat Fussilat ayat 11 berbicara mengenai proses penciptaan langit. Proses penciptaan ini juga dijelaskan menurut teori ilmu pengetahuan. Pada ayat ini Allah menerangkan keadaan langit. Setelah Allah menciptakan bumi, dia menuju ke langit. Waktu itu langit berupa asap. Bagaimana keadaan asap itu dan apa hakikatnya? Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sekalipun ada yang mencoba menerangkan keadaan asap yang dimaksud, baik yang dikemukakan oleh pendeta-pendeta Yahudi maupun oleh para ahli yang telah mencoba menyelidikinya, namun belum ada keterangan yang pasti yang menerangkan keadaan dan hakikat asap itu. Menurut teori ilmu pengetahuan, ayat di atas menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Peristiwa tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa yang oleh para ilmuwan disebut Big Bang. Peristiwa tersebut sangat jelas terlihat pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang penggalannya berbunyi demikian, bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan. Ilmu kosmologi modern, baik dari pengamatan maupun teori, secara jelas mengindikasikan bahwa pada suatu saat seluruh alam semesta terdiri hanya dari awan dari asap yang terdiri atas komposisi gas yang padat dan sangat panas. Kumpulan ini terdiri atas sejumlah besar kekuatan atom yang saling berkaitan dan berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Jari-jari kumpulan yang berbuat bola ini diperkirakan sekitar 5 juta kilometer. Cairan atom pertamanya berupa ledakan dahsyat yang biasa disebut Big Bang dan mengakibatkan terbentuk dan terpencarnya berbagai benda langit. Hal ini sudah menjadi prinsip yang teruji dan menjadi dasar dalam kosmologi modern. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, para peneliti saat ini dapat menyaksikan kelahiran bintang dengan menggunakan teleskop yang sangat canggih. Teori mengenai bentuk asap sebagai asal muasal suatu bintang juga telah disebutkan dalam surah Fussilat ayat 11 di atas. Karena bumi dan langit di atasnya, termasuk matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya, terbentuk dari asap yang sama. Maka para pakar menyimpulkan bahwa bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan sebelumnya dari material asap yang sama ini. Kemudian mereka terpisah satu sama lain. Hal yang demikian ini juga telah diungkapkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 30 tersebut di atas. Pada ayat ini seolah-olah Allah menerangkan bahwa bumi lebih dahulu diciptakan dari langit dengan segala isinya, termasuk di dalamnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ayat yang lain menerangkan bahwa Allah menciptakan langit lebih dahulu daripada menciptakan bumi. Oleh karena itu, ada sebagian mufasir yang mencoba mengkompromikan kedua ayat ini. Menurut mereka, dalam perencanaan Allah lebih dahulu merencanakan bumi dengan segala isinya.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Allah menciptakan langit dengan segala isinya lebih dahulu. Kemudian, sesudah itu, baru menciptakan bumi dengan segala isinya. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Allah memerintahkan keduanya untuk datang kepadanya, baik dalam keadaan senang maupun terpaksa. Langit dan bumi mengatakan bahwa mereka akan datang dengan tunduk dan patuh. Kemudian Allah bertitah kepada langit, "Perhatikanlah sinar mataharimu, cahaya bulanmu, cahaya gemerlap dari bintang-bintang, hembuskanlah anginmu, edarkanlah awanmu, sehingga dapat menurunkan hujan." Allah berfirman pula kepada bumi, "Alirkanlah sungai-sungaimu, serta tumbuhkanlah tanaman-tanaman dan pohon-pohonmu." Keduanya menjawab, kami penuhi segala perintahmu dengan patuh dan taat." Sebagian ahli tafsir menafsirkan, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka ataupun terpaksa. Dijadilah kamu keduanya menurut sunnahku yang telah aku tetapkan. Jangan menyimpang sedikit pun dari ketentuanku itu. Ikutilah proses-proses kejadianmu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan." Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada langit dan bumi untuk menyempurnakan kejadiannya sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Seperti bumi akan tercipta pada saatnya, demikian pula gunung-gunung, air, udara, binatang-binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya akan terjadi pada waktu yang ditentukannya. Tidak ada satupun yang menyimpang dari ketentuannya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kejadian langit dan bumi itu mulai dari terjadinya sampai kepada bentuk yang ada sekarang melalui proses-proses tertentu sesuai dengan sunnah Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit akan ada pada waktunya dan akan hilang atas atau musnah pada waktunya pula, sesuai dengan keadaan langit dan bumi pada waktu itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.